Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi penyebab, motivasi, dan ciri perilaku koruptif. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku korupsi. Perilaku korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tapi juga merugikan masyarakat luas dan melemahkan fondasi sosial, politik, serta ekonomi suatu negara. Korupsi oleh aparatur pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat pemerintah yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi demi mendapat kekayaan dengan cara mengambil uang atau aset negara milik rakyat dan digunakan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar dalam negara ini. Korupsi telah menjadi momok bagi seluruh masyarakat Indonesia karena membawa kerugian yang sangat besar dan berdampak begitu banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang cukup sulit diberantas atau dihilangkan dari negara Indonesia. Banyak dari aparatur pemerintahan Indonesia yang masih belum memiliki karakter berbangsa yang benar, sehingga perilaku korupsi ini pun terus terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab utama korupsi yang dapat dikategorikan dalam dua faktor. Yang pertama itu faktor individu dan faktor sistematik. Lemahnya moral dan integritas menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Seseorang yang serakah dan memiliki ambisi besar tanpa mengindahkan etika dan atau ingin memperkaya diri dengan cara yang instan itu rentan terhadap perilaku koruptif. Selain itu, tekanan ekonomi dan sosial dapat memicu terutama bagi individu yang merasa bahwa korupsi adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan status dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi sistematik. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang tidak ketat menjadi faktor utama yang membuka celah bagi para perilaku koruptif. Ketika sistem hukum tidak memberikan efek jera, maka pelaku korupsi akan merasa aman dan bahkan akan mengulanginya. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan budaya nepotisme yang mengakar dalam birokrasi turut berkontribusi terhadap maraknya praktik korupsi. Motivasi melakukan korupsi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang korupsi. Yang pertama yaitu keinginan memperkaya diri sendiri, yaitu meningkatkan kekayaan dan gaya hidup mewah. Yang kedua yaitu keinginan mempertahankan kekuasaan, di mana mereka menggunakan korupsi untuk membeli dukungan politik atau memperkuat posisi dalam jabatan. Yang ketiga yaitu tekanan sosial dan gaya hidup, yaitu tuntutan lingkungan atau keluarga yang mendorong seseorang untuk memiliki uang yang lebih banyak. Yang terakhir yaitu rasa tidak takut atau yakin tidak akan tertangkap. Jika sistem hukum tidak tegas, pelaku merasa aman melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku koruptif. Yang pertama, tidak jujur. Ketidakjujuran adalah salah satu ciri utama perilaku koruptif. Orang yang korup seringkali berbohong, menyembunyikan informasi dan memanipulasi fakta demi keuntungan pribadi. Mereka bisa menipu siapa saja, yaitu atasan, rekan kerja, masyarakat, atau demi menutupi tindakannya. Itu yaitu mementingkan kepentingan pribadi. Mementingkan kepentingan pribadi adalah salah satu ciri utama perilaku koruptif. Orang yang korup cenderung lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok dibandingkan kepentingan umum. Yang ketiga yaitu mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain adalah salah satu bentuk nyata dari perilaku koruptif.
Tindakan ini mencerminkan ketidakadilan karena seseorang atau kelompok mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya, seringkali dengan cara yang tidak sah atau tidak etis. Selanjutnya ada bagian B, tidak bertanggung jawab. Rendahnya rasa tanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban yang diemban menjadi salah satu ciri utama perilaku koruptif. Bagian E, menggunakan cara instan. Seseorang dengan perilaku koruptif cenderung mencari cara instan untuk mencapai tujuan tanpa memikirkan dampak negatifnya. Di Indonesia, perilaku koruptif dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan di berbagai tingkatan. Adapun contoh nyata perilaku koruptif Indonesia yang pertama yaitu suap dalam pengurusan perizinan. Pejabat di instansi pemerintah meminta uang tambahan di luar biaya resmi untuk mempermudah proses pengurusan izin usaha, pembangunan, ataupun dokumen penting. Yang kedua yaitu pemberian uang pelicin. Memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi seperti pembuatan KTP ataupun kartu keluarga. Yang ketiga yaitu penggelapan dana negara. Pejabat negara menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepada mereka untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang keempat yaitu kolusi dalam tender proyek. Pejabat negara bekerjasama dengan pihak swasta untuk memenangkan tender proyek tertentu dengan cara yang tidak adil. Dan yang kelima yaitu nepotisme. Pejabat negara memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat dalam pengadaan barang dan jasa. Perilaku koruptif ini merugikan banyak pihak, termasuk negara, masyarakat, dan individu. Adapun dampaknya yaitu korupsi menghambat pembangunan, pendidikan keuangan negara, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Skandal korupsi minyak Pertamina disebut-sebut sebagai kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bayangkan saja, kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 193,7 triliun rupiah yang terjadi di tahun 2023 saja. Dan diperkirakan total kerugian hampir 1.000 triliun atau 1 kuadriliun rupiah karena korupsi diduga terjadi sejak tahun 2018. Materi selanjutnya yaitu korupsi Pertamina. Kasus korupsi di PT Pertamina menjadi sorotan utama dengan perkiraan kerugian negara mencapai 968,5 triliun. Kejaksaan Agung awalnya menyebutkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun pada tahun 2023, tetapi angka ini berpotensi meningkat karena kasus ini berlangsung sejak 2018. Modus korupsi termasuk pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. DPR bahkan menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Pertamina Patraniaga diperkirakan mencapai 1 kuadriliun. Yang selanjutnya itu ada modus operandi. Yang pertama, pengkondisian produksi. Para tersangka secara sengaja menurunkan produksi minyak mentah dalam negeri untuk menciptakan alasan bagi impor minyak. Hal ini dilakukan dengan mengklaim bahwa minyak domestik tidak memenuhi sertifikat kilang, meskipun sebenarnya masih dapat diolah. Yang kedua itu ada impor dan markup harga. Terdapat praktik penggelembungan biaya transportasi minyak mentah oleh Pertamina International Shipping dengan markup mencapai 13% sampai 15%. Ini dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam transaksi impor. Yang ketiga ada oplosan bahan bakar. Tindakan mengoplos bahan bakar RON 90 atau disebut dengan Pertalite menjadi RON 92 atau disebut dengan Pertamax. Juga terungkap bahwa produk yang seharusnya berkualitas lebih tinggi dilakukan sebagai produksi premium, sehingga konsumen membayar lebih untuk biaya bakar yang sebenarnya tidak sesuai. Sosok Harvey Muiz atau HM, suami Sandra Dewi, menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk, tepatnya pada Rabu 27 Maret 2024. Setelah menjadi tersangka ke-16, Harvey Muiz langsung digiring ke tahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 271 triliun. Kasus korupsi PT Timah Tbk menyebabkan kerugian besar bagi negara, yaitu sebesar 300 triliun. Berikut adalah rincian kerugian dan modus operandi. Kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan 3 komponen utama. Yang pertama, kemahalan harga smelter sebesar 2.289 triliun. Yang kedua, pembayaran biji timah ilegal sebesar
26,65 triliun. Yang ketiga, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal sebesar 271,0 triliun termasuk kerusakan ekosistem seluas 75.000 hektar. Selanjutnya, modus operandi. Yang pertama, penyewaan alat pengolahan timah atau smelter dengan harga yang tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, pembelian biji timah dari tambang ilegal yang dilakukan oleh PT Timah Tbk melalui kerjasama dengan mitra swasta. Yang ketiga, pengabaian, pengawasan, dan pembinaan terhadap aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.